Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiawati dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 3 di IAIN Curug. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan pada mata kuliah filsafat perpustakaan. Di antaranya ada analitik strukturalisme, pragmatisme, dan aliran-aliran filsafat perpustakaan. Sebelum membahas tiga hal tadi, kita akan membahas dulu tentang definisi filsafat perpustakaan. Filsafat sendiri artinya yaitu sebuah proses berpikir secara mendalam terhadap suatu ilmu. Sedangkan perpustakaan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata pustaka. Pustaka sendiri merupakan konsep himpunan pengetahuan-pengetahuan. Sedangkan perpustakaan merupakan sebuah institusi yang menghimpun atau mengumpulkan sebuah pengetahuan-pengetahuan baik terekam ataupun tercetak. Nah, dalam bahasa Arab, perpustakaan itu adalah al-maktabah. Al-maktabah berasal dari kata kataba yang artinya tulisan. Jadi, al-maktabah merupakan kumpulan tulisan-tulisan. Nah, setelah membahas tentang definisi filsafat dan juga perpustakaan, filsafat perpustakaan ini sangat berkaitan erat dengan ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi itu sangat berkaitan erat dengan pertanyaan apa itu atau definisi dari filsafat perpustakaan itu sendiri. Yang kedua yaitu aksiologi. Aksiologi ini sangat berkaitan dengan pertanyaan untuk apa? Untuk apa filsafat perpustakaan itu atau untuk apa perpustakaan? Nah, aksiologi ini juga membahas tentang peran perpustakaan atau peran sebuah ilmu perpustakaan. Kemudian yang terakhir yaitu epistemologi. Epistemologi ini sangat berkaitan erat dengan pertanyaan bagaimana itu. Nah, maksudnya bagaimana sebuah perpustakaan itu dapat dikelola atau bagaimana cara mengelola, menghimpun, dan menyebarkan luas sebuah informasi. Nah, tujuan dari perpustakaan ini ada 3, yaitu menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan informasi. Dalam epistemologi ini juga membahas tentang bagaimana cara agar sebuah perpustakaan itu dapat memenuhi atau dapat menjawab semua persoalan-persoalan yang terjadi di sebuah masyarakat. Terdapat 2 bentuk-bentuk perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan tradisional, di mana perpustakaan tradisional ini semua sistem pekerjaannya itu masih dilakukan secara manual, baik dalam proses penginputannya maupun bentuk katalog-katalognya. Yang kedua yaitu perpustakaan hybrid. Perpustakaan hybrid ini adalah perpustakaan di mana terdapat proses penginputan secara manual dan juga terdapat komputerisasinya atau sistem otomasi. Lanjut ke analitik strukturalisme. Analitik artinya sebuah proses menganalisis sebuah data atau sebuah informasi yang sudah diolah. Sedangkan strukturalisme itu artinya sebuah perbaikan atau pendekatan atau konsep yang mempengaruhi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Selain itu juga, strukturalisme ini dapat dijadikan sebagai bahan deskripsi. Contohnya dalam sebuah perpustakaan itu seperti anatominya, ideologinya, ataupun tujuannya yaitu sebagai institusi yang mengelola, menghimpun, dan menyebarluaskan kepada user. Itu juga menjadi tanggung jawab sebuah perpustakaan. Kemudian, selain itu, perpustakaan juga dapat mengadakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan user, seperti mengadakan seminar, workshop, sosialisasi, atau pelatihan. Pelatihan juga dapat diperuntukkan untuk pustakawan untuk memaksimalkan kinerja pustakawan dalam perpustakaan. Lanjut ke pragmatisme. Dalam bahasa Yunani, arti pragma adalah tindakan, sedangkan isme adalah suatu ajaran atau paham. Jadi, pragmatisme adalah suatu ajaran filsafat yang mengutamakan tindakan yang bermanfaat bagi pelakunya. Terdapat banyak definisi menurut para ahli. Salah satunya menurut
C.S. Peirce. Pragmatisme adalah teori tentang sesuatu memiliki arti penting atau tidak percuma, seperti sains, metafisika, matematika, dan lain-lain. Kemudian menurut William James, pragmatisme adalah kepercayaan atau agama, bukan hanya aturan untuk mengatur tindakan, melainkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan permasalahan atau solusi. Menurut John Dewey, pragmatisme adalah perilaku yang dipengaruhi oleh insting atau genetik, biologis, atau sifat turunan. Pragmatisme ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Definisi menurut John Dewey ini disebut juga dengan nature. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat perpustakaan. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan pandangan yang bersifat fleksibel, curious, dan juga open-minded. Fleksibel ini maksudnya tidak kaku, tidak terikat, dan juga tidak menolak perubahan. Tidak terikat ini maksudnya tidak terikat pada suatu doktrin tertentu. Kemudian curious ini maksudnya suatu keinginan untuk mengetahui ataupun untuk menyelidiki. Sedangkan open-minded ini seperti suatu sikap toleran. Namun, dalam aliran progresivisme ini memiliki sifat negatif dan juga positif. Contohnya, sisi negatifnya yaitu perubahan budaya atau tergesernya nilai-nilai Pancasila. Bisa juga tentang otoritas. Kemudian sisi positifnya yaitu adanya kemajuan teknologi dalam hal pendidikan ataupun perpustakaan, kemudian untuk mengatasi tahayul ataupun ketakutan, dan juga untuk mengatasi tekanan masyarakat. Contohnya dalam sebuah perpustakaan itu adanya platform digital, adanya pustakawan yang sanggup bekerja praktis, meningkatkan pelayanan, keterbukaan ide dan gagasan, dan dapat meningkatkan mutu perpustakaan. Aliran yang kedua adalah aliran esensialisme. Aliran ini berpatokan pada nilai-nilai. Contohnya, dalam konsep perpustakaan itu terdapat tujuan perpustakaan, yaitu seperti menghimpun, mengelola, dan menyebarkan, dan juga melakukan penelitian ataupun sebagai sarana pendidikan, dan bisa juga dijadikan sebagai tempat rekreasi. Aliran yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah aliran yang bersifat atau mengandung kepercayaan yang berpegang pada nilai dan norma yang bersifat kekal. Hal ini berkaitan dengan antara agama dan budaya. Contohnya dalam sebuah perpustakaan itu dipengaruhi oleh teknologi dan juga kebiasaan-kebiasaan baru. Namun perpustakaan ini pasti masih menghimpun budaya lokal atau pustakawannya maupun pemustakannya itu masih berpakaian sopan. Ini merupakan contoh dari aliran perennialisme. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini merupakan aliran yang mengubah atau memperbaiki ataupun membangun. Contohnya dalam sebuah perpustakaan itu adanya sistem otomasi perpustakaan. Nah, aliran yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Aliran ini dikenal juga dengan aliran yang freedom atau bebas. Contohnya dalam sebuah perpustakaan itu pastinya semua masyarakat baik dari semua kalangan itu bebas mengakses informasi yang ia butuhkan. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.